Dalam prakteknya, sebelum kita mengucapkan kata syirik dengan membabi buta, apalagi menuduh orang di luar kita sebagai musyrik, tentu ada baiknya kita bertanya dalam hati paling dalam. Apakah kita sudah mengenal Allah yang kita sembah? Ataukah kita menyembah sesuatu yang telah disepakati sejak lahir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Azabiku semua, syirik adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Pelakunya disebut musyrik. Sejarah Islam mencatat orang-orang yang masih menyembah berhala, pohon, dan sesuatu selain Allah digolongkan ke dalam perbuatan syirik. Maka kata-kata kaum musyrikin begitu populer saat itu sebagai lawan kata dari kaum muslimin, pengikut agama Nabi Muhammad SAW. Orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tempatnya di neraka. Tidak ada ampunan bagi mereka. Apa yang saya buat ini adalah hal yang sudah lazim kita dengar. Sejak kecil kita diajarkan hal tersebut. Secara awam, sangat mudah kita membedakan antara syirik dengan tauhid. Yang satu menyembah selain Allah, sedangkan satu lagi menyembah Allah. Nah, azabiku semua yang dirahmati Allah, dalam prakteknya sebelum kita mengucapkan kata syirik dengan membabi buta, apalagi menuduh orang di luar kita sebagai musyrik, tentu ada baiknya kita bertanya dalam hati paling dalam. Apakah kita sudah mengenal Allah yang kita sembah? Ataukah kita menyembah sesuatu yang telah disepakati sejak lahir? Sosok di atas sana yang dinamai sebagai Allah, kemudian kita sembah ikut-ikutan, mengikuti tradisi ibadah yang diperkenalkan kepada kita. Ya, praktik ibadah ikut-ikutan ini kemudian kita sebut sebagai berislam karena faktor lahir. Ya, kebetulan kedua orang tuanya Islam, lahir di lingkungan Islam sehingga dia menjadi Islam. Ibadah diajarkan sejak akil baligh, ya, salat, puasa, dan mengerjakan rukun Islam, kemudian menjadi Islam dia. Apakah pernah terpikir dalam hati, apakah yang disembah siang malam ini benar-benar Tuhan pemilik bumi dan langit? Ataukah Tuhan dalam keyakinan dan pikiran semata? Asabiku semua, ada hal yang kita lupakan, bahwa orang-orang jahiliyah dulu itu, mereka bukan tidak menyembah Allah. Mereka semua meyakini bahwa Tuhan di atas sana yang berkuasa adalah Tuhan bernama Allah. Ya, kata Allah itu bukan produk Islam. Jauh sebelum Islam datang, di kalangan masyarakat Arab, sudah dikenal istilah Allah. Ya. Masyarakat jahiliyah tidak meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka lebih yakin utusan Allah atau penghubung mereka dengan Allah adalah patung-patung yang merupakan tokoh-tokoh penting mereka di masa lampau. Ya. Nah, penolakan mereka terhadap Muhammad SAW sebagai utusannya itu yang menyebabkan mereka, ya, tergolong orang-orang tidak selamat. Sebagaimana makna hakiki dari Islam adalah selamat. Selamat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke akhirat kelak. Ini yang tidak didapat oleh orang-orang musyrik di Arab di zaman Nabi. Ya. Masyarakat jahiliyah sulit menerima sosok Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai pembawa wasilah untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Mereka lebih menerima sosok yang telah ada secara turun-temurun, ya, diyakini bisa menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabatku semua dirahmati Allah, penolakan manusia sebagai wasilah kepada Allah itu bukan dimulai zaman Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelumnya, sejak awal penciptaan. Ya, iblis sebagai pelopor anti wasilah pertama sejak Allah menciptakan alam dan seisinya. Ya. Dengan tegas menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis
melihat Adam sebagai sosok yang levelnya jauh berada di bawahnya, baik dari sisi penciptaan, umur maupun ilmu. Ya. Para malaikat melihat Adam sebagai tajalli Allah, wadah dari nur ilahi. Jadi malaikat tidak sujud kepada zahirnya Adam, tapi sujud kepada rohani yang ada dalam diri Adam, yang tidak lain adalah nur Allah sendiri. Ya. Telah aku ciptakan rupa nurku sebagaimana rupa hambaku. Nah, setelah Adam, maka nur Allah tersebut kemudian diberikan kepada orang-orang pilihan. Ya, orang-orang yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian cek dalam surah An-Nur ayat 35, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ashabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis bukan saja menolak sujud kepada Adam, tapi juga tidak mengakui Adam sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai pemimpin seluruh umat manusia. Iblis sepanjang zaman terus melancarkan propaganda terhadap utusan-utusan Allah. Ya. Orang-orang pilihan yang diberikan nur Allah agar manusia jauh dari Allah. Iblis tentu saja tidak akan senang melihat utusannya. Ya. Maka sejarah memaparkan kepada kita pembunuhan terhadap utusan Allah sangat gencar. Ya, dilakukan oleh orang-orang yang dibisikkan oleh iblis. Ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, termasuk nabi-nabi yang terkena propaganda iblis lewat manusia-manusia yang hatinya dirasuki iblis. Ya. Nasabi kesemuan rahmati Allah, iblis juga membisikkan kepada masyarakat jahiliyah untuk membunuh utusan Allah terakhir, yaitu Muhammad SAW, dengan berbagai cara. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kekasihnya dari usaha pembunuhan tersebut. Ya sahabat kesemuan rahmati Allah, Islam kemudian berkembang dengan pesat. Namun propaganda iblis tidak akan berhenti, terus dilakukan. Ya. Kalau dulu nih iblis berusaha mempengaruhi orang untuk membunuh nabi agar putus wasilah dengan Allah, di kemudian hari iblis berusaha mempengaruhi orang-orang agar melarang berwasilah kepada nabi dengan tujuan yang sama, agar terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat semua rahmati Allah, maka di akhir zaman ini muncul tuh gerakan baru yang dimulai di Arab. Gerakan yang memutuskan hubungan rohani antara umat dengan nabinya. Bagi mereka, Nabi Muhammad ibarat tukang pos yang bertugas mengantarkan Al-Quran. Setelah tukang pos meninggal dunia, selesai semua. Tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Apapun bentuk wujud kecintaan umat kepada Nabi dimasukkan kepada tindakan bid'ah, bahkan kafir. Merayakan maulid Nabi dianggap bid'ah, karena menurut mereka Nabi tidak pernah melakukannya. Berdoa memohon syafaat di makam Nabi disebut syirik atau menyekutukan Allah. Ya. Berdoa kepada selain Allah. Padahal orang yang menuduh tersebut kalau ditanya yang mana Allah, mereka juga tidak tahu, karena mereka hanya tahu nama saja, tanpa mengenal sama sekali sosok di balik nama. Kalau Anda menuduh orang menduakan Allah, Anda harus kenal terlebih dulu dengan Allah. Kalau tidak kenal, dari mana Anda bisa memastikan bahwa tindakan itu menduakannya? Ya. Nih gini ya sahabatku semua. Ibarat orang hanya kenal nama Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia,
tidak pernah berjumpa dan tidak tahu yang mana Insinyur Soekarno. Wajahnya pun mereka tidak tahu. Namun sangat cinta membabi buta kepada Insinyur Soekarno. Ya. Tapi sayang seribu sayang, mereka benar-benar tidak mengenal sama sekali dengan Insinyur Soekarno. Mereka hanya mengandalkan cinta buta saja. Mereka hanya tahu satu kalimat, jangan menduakan Soekarno ya. Ketika orang-orang datang ziarah ke makam Bung Karno, orang-orang bodoh ini dengan lantang berkata, hai kalian telah menyekutukan Bung Karno, menduakan Bung Karno. Tapi kesemuaan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Gerakan anti wasilah ini tentu mengikuti tokoh pencetusnya, yaitu iblis. Bukan saja berusaha memutuskan hubungan umat dengan Nabi, tapi juga memutuskan hubungan umat dengan ulama. Karena iblis tahu bahwa setelah Nabi Muhammad SAW, tali penghubung umat dengan Nabi adalah ulama sebagai pewaris Nabi. Ya. Ulama mewarisi dua hal, ilmu dan amal. Ilmu berhubungan dengan apa yang bisa dipelajari secara akal, sedangkan amal tidak lain adalah Nur Muhammad yang diwarisi oleh Nabi, ya, dan inilah warisan yang sangat berharga. Ya. Dengan Nur Muhammad ini seluruh umat bisa berdialog dan berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya. Iblis sangat paham tentang ini, maka dia berusaha memutuskan hubungan langsung ini. Ya. Ibarat listrik nih. Iblis melalaikan manusia dengan kabel berwarna-warni, sementara listriknya telah terputus tanpa arus sama sekali. Tapi kesemuaan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya zaman boleh berubah, musim boleh berganti, namun pada hakikatnya dunia ini tetap sama. Ya. Kalau zaman jahiliyah dulu iblis berusaha membunuh zahir Nabi Muhammad SAW lewat tangan masyarakat jahiliyah, di akhir zaman ini iblis berusaha membunuh batin Nabi Muhammad SAW lewat pemikiran masyarakat jahiliyah modern. Ya, kebetulan muncul dari tempat yang sama, yaitu Arab. Ajaran Islam tetap terjaga dan berkembang ke seluruh dunia. Di saat yang sama paham iblis lewat gerakan anti wasilah, ya, untuk memutuskan umat pada sumber utama agama, yaitu Rasulullah SAW, tetap berjalan. Keduanya saling berebut peran. Setelah 1300 tahun Islam dengan wasilah kepada Nabi itu aman dan damai di Arab, 100 tahun belakang tergeser oleh paham yang berseberangan. Ya, semoga akan kembali lagi seperti semula. Tapi semua menutup video ini, ya mari kita memperbanyak membaca dan mengamalkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Agar kita semoga terlindung dari godaan syaitan beserta bala tentaranya, dan terlindungnya dari orang-orang yang telah disusupi pemikiran syaitaniyah. Tapi semua semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, mengekalkan agamanya serta utusannya, memberi kesehatan kepada ulama waris Nabi, sehingga Islam tetap murni terjaga hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tapi kesemuaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.